Pernah kepikiran nggak apa sih mesin penggerak di balik ekonomi Indonesia yang katanya salah satu terbesar di dunia? Jawabannya ya manusia. Jutaan orang yang setiap hari bekerja, cari kerja, dan ikut ngebangun negara. Tapi gimana sih kondisi mesin raksasa ini sebenarnya? Oke, yuk kita bedah bareng tantangan besar ketenaga kerjaan di Indonesia. Coba deh, lihat angka ini. 143,72 juta. Itu jumlah angkatan kerja kita per Agustus 2022. Gede banget kan? Angka yang nunjukin potensi luar biasa, tapi di saat yang sama juga nyimper masalah yang super kompleks. Oke, jadi ini peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dengan kenalan dulu siapa sih yang dimaksud bangsa pekerja itu, terus kita masuk ke tantangan besar ketenaga kerjaan yang lagi dihadapi. Kita juga bakal ngintip soal berapa nilai sebuah pekerjaan, alias gimana upah ditentuin. Habis itu, kita cari tahu gimana cara merintis jalan ke depan, dan terakhir, kita bakal bongkar realitas pengangguran yang ternyata nggak sesimpel kelihatannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar kita semua ngomongin hal yang sama, penting buat tahu siapa dan apa sih yang kita maksud dengan tenaga kerja. Yuk kita lihat definisinya. Jadi, menurut undang-undang, ketenaga kerjaan itu bukan cuma pas lagi kerja doang, ini tuh perjalanan lengkap seseorang loh. Dari mulai dia cari-cari kerja, pas dia lagi kerja, sampai nanti dia pensiun. Jadi cakupannya luas banget. Nah, angkatan kerja ini tuh nggak semuanya sama. Bisa kita bagi jadi 3 kelompok besar. Ada tenaga kerja terdidik, yang keahliannya didapat dari sekolah formal, kayak dokter atau insinyur. Terus ada tenaga kerja terlatih, yang jago karena pengalaman, contohnya montir atau koki. Dan terakhir, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yang biasanya lebih mengandalkan kekuatan fisik. Masing-masing punya peran dan tantangannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Dengan jumlah angkatan kerja segitu banyaknya, tantangan paling gedenya tuh apa aja sih? Kalau kita rangkum, ada beberapa PR besar. Pertama, ya jumlah pencari kerjanya itu sendiri yang bejibun. Kedua, tingkat pengangguran yang masih tinggi. Ketiga, dan ini penting banget, adanya mismatch alias ketidakcocokan antara skill yang dimiliki sama yang dibutuhin industri. Terus, persebaran tenaga kerjanya juga nggak rata. Bayangin, 60% numpuk di Jawa. Dan terakhir, soal kesejahteraan atau upah yang masih jadi isu klasik. Dari semua masalah itu, angka ini nih yang paling bikin deg-degan. 8,4 juta orang. Ini bukan cuma statistik di atas kertas ya. Ini artinya ada 8,4 juta orang yang saat itu lagi nggak punya pekerjaan. Jutaan harapan yang tertunda. Nah, di sini nih ada data yang lumayan bikin kaget. Coba perhatiin baik-baik tabel ini, terutama di kolom tingkat pengangguran. Siapa yang angkanya paling tinggi? Ternyata lulusan SMK dengan 9,42%. Angka ini bahkan lebih tinggi dari lulusan SMA umum, SMP, atau bahkan yang cuma lulusan SD. Aneh kan? Loh kok bisa gitu? Ini pertanyaan yang penting banget buat dijawab. Grafik ini nunjukin perbandingannya dengan sangat jelas. Tingkat pengangguran lulusan SMK itu hampir 2 kali lipat dibanding lulusan universitas. Ini adalah sinyal bahaya, indikasi kuat adanya mismatch struktural. Artinya apa? Gampangnya gini, apa yang diajarin di sekolah kejuruan, mungkin dengan kurikulum yang udah usang, ternyata udah nggak nyambung lagi sama yang dibutuhin perusahaan-perusahaan zaman sekarang, yang perubahannya cepet banget. Oke, setelah ngomongin soal dapat kerjaan, sekarang kita ngomongin soal duitnya. Yap, upah. Sesuatu yang personal banget buat setiap pekerja. Gimana sih cara nentuinnya di Indonesia? Pertama, kita harus ingat prinsip dasarnya. Upah itu adalah hak, titik. Itu kompensasi yang wajib diterima pekerja sebagai imbalan atas kerja kerasnya. Jadi, ini bukan pemberian atau belas kasihan, tapi sesuatu yang dilindungi oleh hukum. Cara ngitungnya ada 2 sistem utama. Pertama, berdasarkan waktu. Ini yang paling umum, kita dibayar per jam, harian, atau bulanan, kayak karyawan kantoran. Kedua, berdasarkan hasil. Kamu dibayar sesuai berapa banyak barang yang kamu produksi. Nah, sistem ini biasanya dipakai di pabrik-pabrik. Terus, siapa yang nentuin upah minimum? Prosesnya itu berjenjang. Ada Dewan Pengupahan di tingkat nasional, lalu turun ke provinsi yang nentuin UMP, sampai ke kota atau kabupaten yang nentuin UMK. Tujuannya apa? Ya biar adil, biar upah minimum itu disesuaikan sama biaya hidup dan kondisi ekonomi di tiap daerah. Makanya, UMK Jakarta pasti beda sama UMK Yogyakarta. Oke, kita udah lihat masalahnya. Dari mismatch skill sampai sistem upah. Pertanyaan besarnya, terus gimana solusinya? Nah, jawabannya, ini bukan kerjaan satu pihak. Ini harus jadi kerjaan bareng-bareng. Pertama jelas pemerintah. Mereka punya 3 tugas utama nih. 1, bikin lebih banyak balai latihan kerja buat upskilling dan reskilling.
2, yang paling penting, rombak total kurikulum SMK biar relevan lagi. Dan 3, bikin iklim bisnis yang enak biar investor mau buka lapangan kerja di sini. Selanjutnya, pihak swasta atau perusahaan. Nah, mereka ini ibarat jembatannya. Jembatan antara dunia sekolah dan dunia kerja. Caranya, ya dengan aktif kerjasama bareng sekolah, buka program magang yang beneran ngasih ilmu, bukan cuma buat formalitas. Anggap aja ini investasi buat dapetin talenta terbaik di masa depan. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting ya kita sendiri. Sebagai individu, kita nggak bisa cuma diam nunggu. Kita harus proaktif. Belajar skill baru yang lagi dibutuhin. Entah itu skill digital, bahasa, atau soft skill. Bahkan kalau bisa, kita tumbuhkan jiwa wirausaha. Lihat masalah sebagai peluang buat bikin lapangan kerja baru, minimal buat diri sendiri. Terakhir nih, yuk kita bedah lagi soal pengangguran. Soalnya, menganggur itu ternyata ada macam-macam jenisnya loh. Penyebab dan solusinya pun beda-beda. Ada yang namanya pengangguran siklis. Ini tuh kayak musim. Kalau ekonomi lagi bagus, semua happy. Tapi pas ekonomi lagi lesu atau resesi, permintaan turun, produksi dikurangi, ujung-ujungnya ada PHK. Sifatnya sementara, ngikutin siklus ekonomi. Nah, kalau yang ini beda cerita. Ini lebih dalam masalahnya. Namanya pengangguran struktural. Ini terjadi karena peta ekonominya berubah total. Misalnya karena ada teknologi baru, pekerjaan-pekerjaan lama jadi nggak relevan, sementara pekerja belum punya skill buat pekerjaan baru. Ingatkan masalah lulusan SMK tadi? Nah, itu contoh sempurna dari pengangguran struktural. Jadi sebagai penutup, ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah dunia yang terus berubah karena teknologi dan ekonomi global, antara pengangguran siklis yang sifatnya sementara dan pengangguran struktural yang akarnya lebih dalam, menurut kalian, mana sih yang jadi ancaman paling serius buat masa depan tenaga kerja Indonesia?